Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah dan wabil khusus santri-santri Darul Ukhuwah seluruh Indonesia yang karena COVID-19 ngaji pakai streaming ini harus diikuti. Maka absennya harus pakai like. Absen ikut ngaji kitab Aikid Kudrotak Wasna Mustakbalak, bangkitkan kemampuanmu dan ciptakan masa depanmu ini. Absennya pakai like, maka harus ikut semua. Tidak ada yang absen. Maka dari Kedoya Kebonjeruk Jakarta Barat kita akan mulai ngaji lagi melalui streaming ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Kemarin kita telah membahas dan lagi membahas berlangsung tentang idrok. Apa sih itu idrok? Orang hidup harus bisa idrok, bisa menemukan sesuatu. Orang mau ngapa, mempunyai program apa, ingin jadi apa ke depan ingin jadi apa, mau apa, segede apa, sebesar apa. Kitab ini menuntun yang langkah pertama harus idrok. Idrok itu menemukan dari kemampuan-kemampuan yang ada di diri kita yang tidak terbatas. Menemukan informasi-informasi yang datang ke kita bahkan setiap hari ribuan, ambil satu saja. Ambil satu, dilakukan. Nah, idrok itu nggak gampang. Walaupun omongannya gampang. Idrok, temukan. Suruh menemukan sesuatu yang sesuatu itu masih abstrak. Nah, sesuatu itu masih abstrak. Nah, digoleti, dijlimeti, yang sesuai dengan kita itu apa? Yang kita seneng itu apa? Yang kita seneng, yang misalnya senengnya mau jadi guru, berarti idrok jadi guru dari sekarang. Senengnya mau jadi teknisi, idrok jadi teknisi dari sekarang. Mau jadi kiai, idrok jadi kiai dari sekarang. Mau dagang apa, idrok, temukan mau dagang apa dari sekarang. Mau usaha apa, temukan dari sekarang. Jangan terlena sudah umur 20 tahun lebih belum menemukan mau ngapain ke depan. Hari sekarang harus temukan, dari sekarang harus dipupuk, dari sekarang harus dimulai, dari sekarang harus bergerak. Itu namanya idrok. Pengarang kitab ini mengatakan mundu sanah
mundu sanawat tawilah qabiltu rajulan wa qala li ya bunayya anta taqulu lana asya katsirah anta taqulu lana asya'an katsiratan jiddan walakin hadhihi dunya kalimah wahid wahia al-idrak. Pengarang kitab ini dulu pernah ketemu orang tua. Ketemu orang tua. Orang tua itu bilang begini, anakku, Anda ngomong banyak banget. Mau ini, mau itu, ingin jadi ini, ingin jadi itu, mau bisnis ini, mau bisnis itu, mau ngaji ini, ngaji itu, banyak banget. Nah biasanya kalau orang omongannya banyak kayak gitu, aplikasinya sedikit. Yang seneng ngomong, saya ingin itu nanti gini ngomong, mau ngaji ini ngomong, mau bisnis ini ngomong, mau begini ngomong. Itu biasanya kerjanya dikit. Nah orang tua itu bilang ke pengarang kitab ini, anta taqulu lana asya'an katsiratan jiddan. Anda berkata padaku asya'an katsiratan jiddan, hal-hal yang banyak sekali, nggak berhenti. Walakin hadhihi dunya kalimatun wahidah. Tetapi dunia ini adalah satu kata saja cukup. Di halaman 51. Tuh. Satu kata saja sudah cukup, kok ngomong ini, ngomong itu, ingin jadi ini, ingin jadi itu, ngomong terus. Walakin hadhihi dunya kalimatun wahidatun. Intinya dunia ini satu kalimat. Apa kalimat itu? Wahia al-idrak. Kalimat satu itu yang ada di dunia itu kalimat al-idraku, kalimat idrok, temukan. Ini segini kamu nanti hasilnya beda-beda, pulang kampung hasilnya akan beda, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ini, jadi itu. Itu karena beda-bedanya idrok, beda-bedanya menemukan diri. Itu. Yang ditemukan dari sekarang itu apa? Itu beda. Nah karena beda maka nanti hasilnya akan beda. Fadhahabtu ana wa qumtu bi bahthi ala kalimatin idrak. Si pengarang kitab ini kemudian pergi. Fadhahabtu maka kemudian aku pergi, ana maksudnya saya, wa qumtu bi bahthin dan aku mencari ala kalimati idrak, atas kalimat idrak. Aku mencari kalimat idrak. Wastamarra i'dada dzalikal bahthi hawalai thalathata sanawat. Wastamar dan berlangsung apa i'dadu dzalikal bahthi, mempersiapkan pencarian itu hawalai thalathata sanawat, sekitar 3 tahun. Jadi penulis kitab ini mencari tahu tentang al-idrak, menemukan sesuatu. Temukan sesuatu yang ada di pikiran yang kau seneng. Kalau ingin jadi bisnismen apa? Jualan apa? Kalau mau jadi tukang apa? Kalau mau jadi guru apa? Kalau mau jadi kiai modelnya apa? Itu 3 tahun mencari kata idrak. Wawajadtu annahu fa'lan bidunil idrak layahdat taghyir.
Apa yang dia cari selama 3 tahun, yang dia cari adalah kata-kata idrok. Fawajadtu annahu fa'lan bidunil idrok la yahdas at-taghyir. Fawajadtu, maka aku temukan, annahu sesungguhnya, fa'lan pastinya, bidunil idrok tanpa idrok, la yahdas taghyir, tidak mungkin akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi perubahan. Jadi selama dia belajar tentang idrok, belajar tentang menemukan mau ngapa, jati dirinya mau melakukan apa, ngapain, kapan, berapa besar, selama 3 tahun. Akhirnya yang dia temukan adalah tanpa dia melakukan idrok, maka dia tidak pernah bisa berubah. Kita orang miskin, ingin berubah kaya, tapi nggak menemukan caranya, ya nggak akan jadi. Kita orang bodoh, mau idroknya, mau ingin jadi orang pinter. Orang pinter di bidang apa? Orang pinter di bidang apa, kayak apa? Itu harus dicari sampai ketemu detik ini. Kalau nanti udah tua, kamu 25 tahun ke atas belum tahu mau ngapain, nah itu masih mencari-cari, kelamaan. 40 tahun, 50 tahun belum punya karya apa-apa, belum punya karya apa-apa, belum bisa ngapa-ngapa, nggak bisa ngapa-ngapa, ya nggak punya apa yang mau diperbuat. Nah, fa idza lam tudrik annaka ta'kul katsiran fasatadhillu ta'kulu katsiran. Ini disindir oleh pengarang kitab ini. Fa idza lam tudrik, maka apabila Anda tidak pernah bisa menemukan, tidak bisa menemukan apa-apa, annaka ta'kulu katsiran, Anda makan banyak sekali, Anda makan banyak sekali, fasatadhillu ta'kulu katsiran, maka Anda akan tetap makannya banyak. Jadi Anda akan makan banyak, ya makan banyak aja udah kayak gitu. Nggak pernah akan berubah. Artinya apa? Anda orang miskin, tetap miskin aja. Alhamdulillah kita masih miskin dan tahu caranya, rasanya orang miskin itu harus ada alhamdulillahnya. Jadi nanti akan tahu alhamdulillahnya kita sudah jadi orang hebat. Itu rasanya berbeda dengan kita hebat dari orang hebat. Dan dilala kok kita ini orang miskin semua, terus kemudian belum pernah hebat. Nah itu harus dimulai dari sekarang. Belum tentu orang hebat terus jadi hebat, terus anaknya orang hebat mau jadi hebat terus, belum tentu. Belum tentu. Nah maka kita hebatnya, anaknya bukan anaknya orang hebat, tapi mau jadi orang hebat karena kita belajar tentang bagaimana jadi orang hebat. Orang hebat itu harus bisa dari nol putul, yang sekarang kamu belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa, dari nol putul dicari sekarang, dari detik ini. Terus dipupuk, dikembangkan. Kalau tidak bisa mengembangkan dan tidak bisa menemukan apa-apa, Anda makan banyak, ya tetap akan makan banyak. Anda tidur banyak, ya sudah akan tidur banyak, kayak gitu aja. Wa idza lam tudrik annaka tata'assabu falan tataghayyar.
Wa idza lam tudrik, dan ketika Anda tidak menemukan, tidak bisa menemukan, mau jadi guru nggak bisa menemukan jadi guru apa, mau jadi pembisnismen, mau jadi bisnisnya apa, nggak bisa ketemu dari sekarang, kan bodoh sekali. Padahal kan gampang. Saya mau jadi, udah, saya mau bikin sekolah di rumah, ya dari sekarang mikirnya. Saya mau bikin TK, ya dari sekarang mikirnya. Saya mau bikin pesantren, dari sekarang mikirnya. Itu. Wa idza lam tudrik annaka tata'assabu falan tataghayyar. Fa idza lam tudrik, ketika Anda tidak bisa menemukan apa-apa, wis blas. Mikirnya sekarang masih bingung terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Annaka, sesungguhnya kamu itu tata'assabu, Anda itu orang yang fanatik, falan tataghayyar, maka Anda tidak pernah berubah. Jadi fanatiknya fanatik nggak berubah kalau tidak mau mencari kliknya apa sekarang. Tentukan dari hari ini. Jadi kalau tidak bisa mengambil kliknya keinginan detik ini, nanti cuma makan banyak, waktu hilang. Wa idza lam tudrik anaka lam tastakhdim kudratak falan tastakhdimha. Wa idza lam tudrik anaka lam tastakhdim kudrataka falan tastakhdimha. Ketika Anda tidak bisa menemukan, wa idza lam tudrik, ketika Anda tidak bisa menemukan, ya tidak bisa menemukan apa-apa. Atau sekarang itu Anda diem saja lah, ya udahlah apa kata nanti. Ya udahlah biarin aja lah. Nanti saya mau jadi apa? Nah kalau detik ini kamu umur 20 tahun masih ngomong kayak gitu, annaka lam tastakhdim kudrotaka, Anda tidak menggunakan, annaka lam tastakhdim, Anda tidak menggunakan, you do not want to use kudrotaka, kemampuan Anda. Anda tidak mau menggunakan kemampuan Anda, falan tastakhdimha, maka Anda akan tidak pernah menggunakannya. Kalau sekarang Anda tidak memulai untuk menggunakan kemampuan Anda kan pasti sudah mampu apa? Berjalan udah mampu, minum udah mampu, tidur udah mampu, berpikir udah mampu. Sekarang sudah semester berapa? Pasti sudah ada punya kemampuan di dirimu. Gunakan kemampuan itu dari sekarang. Dari sekarang. Menuju ke sana itu pengembangan. Pelan. Wa idza lam tudrak, contohnya ini contohnya menemukan sesuatu. Orang merokok, suruh berhenti nggak bisa, karena dia sudah menemukan klik ngerokok. Nah, orang ngerokok bisa berhenti, kenapa? Karena dia menemukan kliknya. Kenapa dia berhenti? Mungkin karena dia berpikir kalau ngerokok sakit, kalau ngerokok nggak baik, punya kliknya maka bisa berhenti. Nah itu klik hidup kamu itu apa? Inilah bedanya orang sama-sama sekelas tukang ngantuk bareng, makan sepiring bareng, nanti hasilnya beda. Karena beda cara menggunakan kemampuan dirinya.
Contohnya, wa idza lam tudrak, jika Anda tidak menemukan bahwa ana tadkhin, contohnya merokok itu khatrun, beresiko, ala dinika wasihatika, atas agamamu dan kesehatanmu, ya falan takla anhu, maka tidak akan pernah bisa berhenti. Kalau kita ngerokok nggak bisa menemukan bahwa rokok itu berbahaya atas kesehatanmu, ya tidak bisa berhenti. Ini hanya contoh idrok itu apa. Fal idroku huwa kullu syai'. Nah ini idrok, menemukan sesuatu itu huwa bermula idrok. Fal idroku huwa kullu syai', itu apa saja. Huwa bermula idrok itu kullu syai', apa saja. Idrok itu apa saja. Yang kau senangi, terutama yang paling bagus itu. Yang Anda harus senang, mau ngapain jadi apa. Walidzalik faqad iktasafta syai'an muhimman jiddan. Walidzalik, karena itu, faqad iktasafta, Anda sungguh telah menemukan syai'an, akan sesuatu, muhimman jiddan, yang penting sekali. Jadi kalau Anda hari ini udah tentukan hidup Anda, saya mau punya pesantren. Digambar, dibayangkan udah, karena sekarang sudah ada di rumah, ada tanahnya, sudah ada. Dibayangkan nanti di sini saya mau bangun ini, di sini mau bangun ini, di sini saya bangun toko, di sini bangun macam-macam. Nah, kalau sudah bisa kayak gitu, fal idraku huwa kullu syai'. Idrok itu apa saja. Walidzalik, karena itu, faqad iktasafta syai'an muhimman jiddan. Kalau sudah bisa kayak gitu, menemukan apa saja yang ada, yang Anda senang, walidzalik, karena itu, faqad iktasafta, maka Anda sungguh telah menemukan syai'an, akan sesuatu, muhimman jiddan, yang penting sekali. Kalau Anda bisa kayak tadi, oh saya mau begini, itu artinya Anda telah menemukan sesuatu yang penting di diri Anda. Kalau Anda hari ini belum menemukan, nanti kasihan, mau ngapa. Kalau sudah ditemukan, jangan terpencut. Orang ke sana mau ini, ke sini mau ini, itu buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu. Sono sini, waktunya hilang. Itu kepencut orang mancing ingin mancing, orang jala ingin jala, orang ini ingin itu, ya nanti waktunya hilang. Jadi harus tentukan senangnya itu apa. Nah, wa huwa annal idrak huwa bidayatut taghyir. Lah ini yang paling penting. Sesuatu yang penting itu apa? Wa huwa bermula syai' muhimman jiddan ini, atau idrak, bahwa itu annal idrak, sesungguhnya idrak, menemukan sesuatu, itu huwa bermula idrak, itu bidayatut taghyir, permulaan perubahan. Nah, kalau sudah kita ini di otak kita mau nanti pulang, mau bikin sekolahan misalnya di rumah, klik itu, nggak pindah-pindah, pokoknya ke situ. Nah, dari detik kita berpikir begitu, kita udah mulai berubah menuju situ. Yang tadinya kita nggak mau ngomong, mikir, nyari duit, kita mulai ngomong, mikir, nyari duit.
atau ngomong, mikir, nyari model sekolahan yang kayak apa. Itu kayak gitu. Kalau sudah mulai klik, itu Anda memulai berubah. Nah kalau tidak nanti ya kayak gitu aja, kayak sekarang itu. Nah padahal kita hidup kan mintanya berubah untuk jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik begitu. Wa huwa annal idrak huwa bidayatut taghyir. Sesungguhnya idrak itu permulaan perubahan. Permulaan, starting point of the change, starting pointnya changing, starting pointnya perubahan itu dari idrok. Itu. Wa taghyiru huwa bidayatun numu. Nah, ini urut-urutannya. Wa taghyir bermula taghyir itu bermula taghyir itu bidayatun numu. Permulaan berkembang. Jadi idrok menemukan dulu kamu mau jadi apa. Karena idrok itu permulaan starting point-nya perubahan. Perubahan adalah starting point-nya pengembangan anumu. Kalau sudah berubah, nanti Anda akan berkembang, anumu akan berkembang. Bidayatun numui, permulaan growing, anumu itu growing. Jadi starting point of growing itu anumu. Wanumu huwa bidayatut taquddum. Wanumu bermula growing, berkembang, itu bidayatut taqaddumi. Permulaan taqaddum, maju, advance. Nah, growing itu starting point dari advance, dari kemajuan. Jadi urut-urutannya kayak gitu. Kamu harus idrok mau ngapa dulu, setelah idrok baru nanti berkembang, setelah berkembang baru maju. Lah ingin maju kok nggak pernah idrok, ya bohong aja, bohong. Orang ingin jadi orang hebat nggak pernah mau, nggak tahu hebat apanya. Ya bohong. Wala yahdas, dan tidak pernah akan terjadi apa taqaddum, advance, maju, kemajuan hebat, top, tidak pernah terjadi kalau wala yatahaddas taqaddum biduni idrok, tanpa idrok. Lah wong mau maju apanya, wong kamu aja belum menemukan mau ingin jadi apa kok. Itu. Jadi harus paham ketika idrok. Wa ilam tudrik kudratak falantas takdimha fala buddha min antudrika anallaha azza wa jalla qad a'taka kudratin la mahdudah la budalaka min antas takhtimaha wa la buddha wa ayakuna hunaka tahadiyat fanahnu nata'allamu wa nukabbiru minat tahadiyat. Nah ini wa idza lam tudrik, ketika Anda belum bisa menemukan apa-apa, tidak bisa menemukan apa-apa, kudrotaka, akan kemampuan Anda,
Dari jutaan kemampuan Anda yang ada, kok Anda belum bisa menemukan apa-apa? Belum bisa menemukan kemampuan itu. Wa ilam tudrik, apabila Anda tidak mampu menemukan kudrotaka akan kemampuan Anda, falantas takdimha, maka Anda tidak akan pernah bisa menggunakan. Lawang belum ketemu kemampuannya apa kok mau gunakan? Ya nggak bisa. Temukan dulu dan gunakan kemampuan itu. Fala buddha min antudrika, maka hendaknya wajib min antudrika, dari Anda untuk bisa menemukan bahwa anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad a'toka, Allah telah memberikan kamu kudratin, akan banyak kemampuan. Jadi Allah memberikan banyak kemampuan pada Anda semua, la mahdudatan, yang tidak terbatas. Jadi kita itu sudah diberi kemampuan oleh Allah tanpa batas, la mahdudah. Makanya la budda laka min astakhdimah, la budda wajib laka bagimu min an antastakhdimah, untuk menggunakan kemampuan itu. Jadi Allah sudah mengasihkan pada Anda kemampuan macam-macam. Bedakan saja dengan anak kecil. Kalau belum tahu apa yang Allah kasihkan kepada kamu. Bedakan dengan orang kampung yang Anda tinggalkan dulu dengan sekarang Anda. Bedakan dengan orang lain. Itu akan ketemu bahwa Anda itu sudah sesungguhnya sudah mempunyai kehebatan yang banyak. Nah, tapi kalau Anda tidak pernah merasa punya kehebatan yang banyak, maka Anda tidak akan pernah bisa menemukan idrok. Kalau tidak pernah menemukan idrok, maka Anda tidak akan pernah bisa menggunakan kehebatan itu. Loh, orang ngerti kehebatan apa yang nggak bisa menggunakan. Padahal Allah telah mengasih kemampuan yang tidak terbatas. Nah, kemampuan itu wajib digunakan, harus digunakan. Wala budza ayakuna hunaka tahadiyah, tentu pasti, wala budza dan pastinya, wa ayakuna hunaka di sana ada tahadiyat, challenge. There must be a challenge. Wala budda ayakuna hunaka, there must be tahadiyat, a challenge. Pasti di sana ada challenge, tantangan. Ada tantangan. Orang hidup pasti ada tantangan, nggak ada tantangannya nggak hidup, nggak menarik lah, nggak seneng gitu. Dulu saya datang ke Jakarta ya seperti Anda, sama kayak gini, kuliah S1 juga di Jakarta. Mau ngapain belum bisa nemukan, mau menemukan pertama untuk makan dulu, untuk bisa makan, bisa hidup. Nah, baru berkembang kayak gitu. Oh, di Jakarta kok ingin bikin pondok waktu itu. Di otak bertentangan. Wong pondok-pondok di Jakarta rata-rata kena gusur, kok ini mau bikin pondok di Jakarta. Nah, tapi ya itu, kita harus bisa menemukan, ketika temukan digusurnya pondok pesantren yang ada di Jakarta, itulah namanya tahadiyat, challenging, tantangan. Orang harus punya tantangan, kalau nggak punya tantangan diem aja.
harus punya tantangan. La buddha ayyakuna hunaka tahadiyat. There must be a challenge. Fananu nata'alam wa nukabbiru minat tahadiyat. Wa nahnu, bermula kita itu nata'alamu, belajar siapa kita, wa nukabbiru minat tahadiyat, dan berkembang, dan kita berkembang minat tahadiyat, dari tantangan. Jadi kalau ada tantangan, jangan ditinggal kabur, ditinggal pergi atau berhenti. Kalau ada problem itu harus disebut, dinamai. Namanya apa? Tantangan, tahadiyat, challenging. Karena orang itu pasti ada tantangannya. Kalau nggak punya tantangan, ya nggak hidup. Itu. Lah, fananu nata'allam nukabbir minat tahadiyat. Kita belajar dari tantangan itu. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk jadi hebat. Nanti ada problem, ada problem dulu. Baru problem-problemnya itu kita belajar dari problem-problem. Kita belajar dari problem-problem yang ada, dan kita berkembang dari problem. Itu yang paling top begitu. Bal innal insan, sesungguhnya manusia, innal insana, sesungguhnya manusia itu idza najaha bisuhulatin, ketika sukses dengan mudah. Nah ini kalau ada orang suksesnya mudah sekali, wabiduni tahadiyat, dan tanpa tantangan apapun. Wabiduni tahadiyat, dan tanpa tantangan. Fa innahu, sesungguhnya dia itu ghaliban pada umumnya. Fa innahu, sesungguhnya dia ghaliban pada umumnya, itu yusobu bil iktiab, menderita depresi, suffering, depreciation. Kalau ada orang tiba-tiba hebat, idza najaha bisuhulah, ada orang suksesnya mudah, biduni tahadiyat, without any challenging, tanpa ada tantangan, fa innahu ghaliban yusobu bil iktibab, dia akan mudah menderita depresi. Kenapa kok bisa depresi? Tahu-tahu ada orang jadi orang kaya, nggak tahulah dapat harta dari mana, yang mungkin tidak seimbang dengan usahanya. Itu nanti dia akan menderita depresi. Kenapa kok bisa menderita depresi? Kan tiba-tiba jadi orang kaya. Wahada huwa ma asbatahu al-ulama fi jami'ah Harvard. Inilah hal-hal yang telah dibuktikan oleh nikmat. Nikmatnya apa? Karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau dari ada menjadi tidak ada, langsung itu iktiab, depresi. Atau dari tidak ada, adanya tiba-tiba, langsung depresi. Ngaturnya gimana, takut diambil orang, takut di ini, pusing. Depresi, pusing. Wahada huwa, dan inilah ma'athbatahu, sesuatu yang proof, sesuatu yang membuktikan pada siapa ulama'u saintis, ulama-ulama fi jami'ah Harvard, di Universitas Harvard, Amerika. Haitsu athbatu,
Sekiranya ulama-ulama membuktikan bahwa anal insana sesungguhnya manusia idza kana ketika ada siapa insan itu muraffahan kaya tiba-tiba kaya bistimrorin dengan terus-menerus fa innahu hatman sesungguhnya dia pasti sayusobu bil iktiab akan terkena menderita depresi. Ada orang tiba-tiba kaya raya, tiba-tiba nggak tahu cara mencarinya, cara menjaganya, cara apanya, boom, itu dia akan depresi karena nggak tahu cara menjaganya. Takut diambil orang, takut ini, takut itu, gitu. Kecuali kalau kayak kita biasa orang miskin tiba-tiba pelan-pelan berusaha naik lah, itu tough, itu kuat itu. Wa idza aradta dalil ala dzalik fangzur haulaka ila agniya il alam alladzina lam yat'abu fi jam'il hadzal mal. Nah, ini ada contoh. Wa idza aradta ad-dalila ala dzalik fangzur haulaka ila aghniya il alami alladzina lam yat'abu fi jam'i hadzal mal. Wa idza aradta dan ketika Anda menghendaki ad-dalila akan dalilnya untuk membuktikan ala dzalik atas hal itu, kalau ada orang tiba-tiba kaya kok berarti dia kena penyakit depresi, dalilnya ditemukan, dibuktikan oleh saintis dari Harvard. Contohnya sekarang, fangdur, lihatlah haulaka di sekelilingmu ila agniya il alam pada orang kaya raya dunia. Kaya raya dunia itu sekarang yang mengukur namanya majalah Forbes. Orang tingkat 1, karya nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada Bill Gates, ada macam-macam. Orang Indonesia juga ada macam-macam. Nanti saya itu nomor 1 di dunia. Lihat aja, saya akan jadi nomor 1 di dunia. Karena saya sudah idrok, saya sudah tahu jalannya, saya mau menuju situ. Jadi saya akan nomor 1 sedunia. Karena saya sudah idrok, saya sudah tahu, saya sudah mau begitu, kayak gitu. Nah, bagaimana Anda sekarang? Coba lihat dalilnya orang kaya di dunia. Alladzi lam yatabu, yang tidak pernah capek. They are never tired, nggak pernah capek sama sekali. Fi jam'i hadzal mali, dalam mengumpulkan uang ini. They are never tired in getting the wealth. Tidak pernah capek dalam mendapatkan wealth, kekayaannya. Fasatajidu, maka Anda akan menemukan bahwa Anda isnani watis'in 92 filmiah persen, 92% minhum dari mereka itu yu'anuna, menderita atau suffering minal iktiab, dari depresi. 92% of them suffering depreciation. Orang kaya di dunia yang kayanya dapat dari warisan. Anda jadi anak yang punya warisan tiba-tiba kaya raya. Itu mereka, anak-anak itu yang nggak pernah tahu cara mendapatkan kekayaan itu kayak apa, tiba-tiba jadi orang kaya. Itu suffering depreciation.
Fa innahum lam yaktasibu, karena mereka tidak berusaha, ai khobarat, maksudnya tidak pernah melakukan, maksudnya tidak mempunyai pengalaman, khobarat, pengalaman-pengalaman, experiences, they have not experiences, au tajarub, atau percobaan-percobaan, trial. Tiba-tiba kaya dari bapaknya, nggak pernah ngikutin bagaimana cara mereka berusaha, tidak pernah trial, jadi orang kaya. Walam yata'alamu, dan mereka tidak pernah belajar, syekh maksudnya tidak pernah belajar sesuatu. Walam yata'abu, dan mereka tidak pernah capek, they are never tired, fi aisyek, dalam hal apa saja, min hadhil amwal, dari wealth ini, wealth dari harta-harta ini. Wa kama qala al-Mutanabbi, seperti halnya yang diceritakan dalam syair oleh Mutanabbi. Ada syairnya Mutanabbi, dan termasuk syairnya Imam Syafi'i, menyampaikan orang tanpa susah payah itu hanya nyanyiakan umur aja. Yang baik Anda jadi orang hebat, tapi Anda tahu susahnya, tahu payahnya. Lah nanti anak kita, kalau Anda sudah hebat, anak kita diajarinya apa? Harus diajari susah payah. Kalau tidak, nanti biasanya hilang lagi itu barang yang dicari oleh orang tuanya. Kalau anaknya nggak dikasih tahu cara memanagenya. Mutanabbi atau Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau Imam Syafi'i biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahrul layali. Kalau Imam Syafi'i kalimatnya biqadril kaddi. Kalau Mutanabbi kalimatnya biqadril jaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahrul layali wa man talabal ula bi ghairi jaddin adha'al umra fi dhillil mahali. Biqadril jaddi, dengan kadar kesungguh-sungguhan Anda, dengan kadar kesungguh-sungguhan Anda, tuktasabul ma'ali, maka Anda akan mendapatkan ketinggian derajat. Tuktasabu, Anda akan mendapatkan al-ma'ali, akan ketinggian derajat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dari hari ini, gak usah pedulikan sampai anaknya siapa, cucunya siapa, ilmunya apa yang sekarang lagi dipelajari, gak usah takut dan pindah-pindah ikut kayak orang-orang itu. Kalau Anda sungguh-sungguh dari sekarang, yang ada waman tolaba, waman dan barang siapa tolabal ula, yang mencari ketinggian derajat sahrul layali, maka dia akan melek malam. Melek malam itu artinya sungguh-sungguh. Nah, kalau tidur malam saja masih kurang, tidur pagi ditambahin, berarti kan nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau orang melek malam, tidak pernah tidur sore-sore, itu artinya dia produktif terus. Saya kemarin sehari, jam 6, jam 7, setengah 8 di Kompas TV. Setengah 8 langsung beda 2 menit ke Metro TV. Karena sekarang zaman sudah canggih, shootingannya ngomongnya dari rumah, ya cuma saya ganti channelnya saja. Skype channel Kompas TV News jalan 1,5 jam, 1 jam lagi saya ganti lagi. Udah ngomong langsung. Nah itu artinya apa? Produktif orang, umurnya digunakan. Kalau Anda tidak bisa menggunakan umurnya, wa man talabal ula bi ghairi jiddin, barang siapa mencari ketinggian derajat tanpa sungguh-sungguh,
ado al-umrah, maka dia akan menyia-nyiakan umurnya fi dzilil mahali, dalam bayang-bayangan. Kedudukannya dalam bayangan. Tar, saya jadi kiai besar, pidato di TV. Tapi kenyataannya tidur malam terus tidak cukup. Karena tidur malam terus nggak cukup, tidurnya sampai siang juga tidur. Lalu kapan waktu digunakan untuk berusaha jadi orang hebat, jadi orang alim? Ingin alim tidur terus, ya buang-buang waktu. Ingin alim nggak menemukan idroknya belum ketemu. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, ngomong terus tapi tidak pernah ketemu mau ingin jadi apa. Itu kata Mutanabi dan kata Imam Syafi'i, ado ala umroh fi dhillil mahali, akan menyia-nyiakan waktu hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon di absen dengan like seluruh santri pesantren Darul Ukhwah Jakarta ngaji setiap pagi. Tidak hanya dengan saya ngajinya yang on air, tapi termasuk dengan Kiai Haji Mujib Qulyubi. Selain dengan Kiai Haji Mujib Qulyubi, juga dengan Ustadz Huda, itu semua on air. Yang di rumah harus ikut belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.